Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel kami Bapak Ibu Laman Berita ASN, media berbagi serta sharing berbagai hal yang berkaitan dengan dunia ASN di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan, amin. Nah, baiklah Bapak Ibu, adapun update informasi kali ini yang dapat kami sampaikan yaitu berkaitan dengan bocoran A1 terbaru perhitungan tukin PNS. Berikut informasi yang akan kami sampaikan. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel Laman Berita ASN. Berikut kami sampaikan. Bocoran A1 perhitungan tukin PNS terbaru. Penasaran? Jakarta, CNBC Indonesia. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah melakukan finalisasi perombakan perhitungan tukin atau tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk merevisi tunjangan kinerja atau tukin tersebut diharapkan mampu meningkatkan performa birokrat. Tukin ini Bapak Presiden mengingatkan ini seperti menjadi hak sekarang, padahal dengan adanya penyeragaman pendapatan ini tidak mendorong peningkatan kinerja karena tidak ada diferensiasinya, kata Anas dikutip Senin tanggal 5 bulan 6 2023. Adapun pemerintah selama ini mengatur rumusan pemberian tukin bagi para PNS dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman perhitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Tunjangan kinerja atau tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Untuk menentukan besaran tunjangan kinerja pegawai negeri sipil yang adil, objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat ringannya suatu jabatan, maka perhitungan tunjangan kinerja didasarkan pada nilai atau kelas jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Kementerian PAN-RB mengungkapkan dalam penilaian suatu jabatan melalui proses evaluasi jabatan menggunakan faktor evaluation system atau FASE atau sistem evaluasi berdasarkan faktor jabatan. Untuk penilaian jabatan struktural misalnya, kriteria penilaian ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi dan manajerial, hubungan personal yang terbagi dalam dua subfaktor yaitu sifat hubungan dan tujuan hubungan, kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dan kondisi lain. Sementara itu, jabatan fungsional digunakan faktor jabatan seperti pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan penyelia, pedoman kerja, kompleksitas tugas, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisik dan lingkungan pekerjaan. Berdasarkan faktor tersebut ditetapkan 17 tingkatan jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang, yaitu nilai jabatan terendah ditetapkan 190 dan nilai jabatan tertinggi ditetapkan 4.730. Kemudian ada pula rumusan yang telah ditetapkan dalam penghitungannya, yaitu dengan memberikan indeks besaran rupiah atau IDRP tertentu untuk setiap nilai atau poin jabatan, serta penentuan untuk setiap nilai atau poin jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan patokan ini, maka untuk jabatan sekretaris utama misalnya dengan kelas jabatan 17 dan nilai jabatan 4.585, maka tukin yang diperoleh ialah 4.585 dikali dengan indeks besaran rupiah senilai Rp5.000, sehingga hasil akhirnya menjadi Rp22.925.000. Menurut Anas, tukin seharusnya tidak selalu sama antar PNS, namanya tunjangan mestinya enggak sama antara yang kerja keras, lembur sama enggak. Kan ini hampir sama sekarang, tapi di beberapa kementerian atau lembaga sudah mulai melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik, jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah memutuskan melakukan perubahan ke depannya. Tukin diukur secara individu. Dengan demikian, tukin yang diterima PNS tak lagi dibedakan antar institusi sebagaimana yang ada saat ini, melainkan dibedakan berdasarkan PNS secara perorangan tergantung kinerjanya. Kita bicara tadi per orang, karena ini kan misalnya ada daerah yang tukinnya X, misalnya ternyata dapat X semua. Padahal mestinya yang kerja sama yang enggak kerja mestinya beda dong. Kalau enggak ada diferensiasi nanti semangatnya mesti berkurang. Nah ini yang sedang kita rumusin, kerja keras, kata Anas. Namun Anas mengaku belum tahu apakah akan ada PNS yang berkurang tukinnya atau tidak, sebab itu tergantung rumusan perhitungan yang ditetapkan dalam PP nantinya. Yang bisa ia pastikan adalah PNS yang kerjanya maksimal dan membuahkan hasil akan mendapatkan tukin tinggi ketimbang rekan kerjanya di instansi yang sama. Namanya tunjangan mestinya enggak sama antara yang kerja keras, lembur sama enggak. Kan ini hampir sama sekarang, tapi di beberapa kementerian atau lembaga sudah melakukan langkah-langkah perbedaan secara baik, tegas Anas. Nah, itulah informasi yang dapat kami himpun dari cnbc.com. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Di akhir video kami mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.